Brand yang kompetitif di market laptop, asal brandnya dari China dan masih nge-push buat inovasi ke kategori produk baru. Lu langsung tahu Lenovo punya kemungkinan yang sangat besar buat lanjutin keberhasilan monitor sebelumnya. Ngebuat di 3 jutaan, ini monitor terbaik yang bisa lu beli sekarang yang sekalian ngebadutin brand lainnya. Tapi kita sama tahu, Lenovo belum keluarin kemampuan terbaiknya. Ya para pesaingnya sih lebih suka dibadutin sama Lenovo dibanding ratusan marketnya. Badut-badut mending lihat sponsor aja. Lindi HDMI 2.1 Ultra Slim. Diameternya 2,8 mm yang diklaim support up to 10K 120Hz. Support fitur VRR, ALLM, dan ER. Konektornya udah gold plated. Pilihan panjang kabelnya ada 2 opsi, 0,5 meter dan 1 meter. Garansinya sampai 24 bulan dan detailnya bisa cek di deskripsi di bawah. Di Skyward gue udah bahas 3 kategori brand yang layak dan aman dibeli sekarang dan kedepannya buat segmen monitor. Yang punya R&D panel, brand internal pabrik itu sendiri, dan Lenovo ini masuk ke kategori brand yang kompetitif di market yang lebih besar dari market monitor. Cukup banyak brand di market Indonesia yang masuk ke kategori ini. Tapi ngeliat makroekonomi dunia dan tensi antara China, Taiwan, Lenovo jadi punya sesuatu yang spesial dibanding brand lainnya. Lenovo itu brand China. Yang ngebuat kalau mau perang-perangan harga, Lenovo selalu mampu lebih murah dan masih tetap bagus dibanding banyak brand di market. Dari data pengetesan gua, yang benar-benar bisa kompetisi head to head sama Lenovo ada di Asus. Lenovo di 3,5 juta, Asus di 36 buat non-ergo, 4 jutaan yang ergo, atau ROG sekitar 4 juta. Pas gue coba ke China buat lihat harga sebenarnya monitor-monitor itu, Asus non-ergo 2,6, Asus ergo 28, ROG 41, dan lu tahu Lenovo yang baru ini berapa duit? Sekitar 2,2 juta. Gila bro, persaingan di China udah gak masuk akal. Di harga China yang 2,2 juta, Lenovo udah berhasil kasih lu full ergo stand. Dan di sisi lain, buat price harga monitor ini lebih murah dibanding versi sebelumnya, Lenovo buang speakernya, plus tombol OSD sekarang udah gak pakai pentil lagi. Dan yang paling menarik justru, Lenovo kurangin apa yang bisa dikurangin, tapi tetap jaga kualitas tuningnya. Di putih defaultnya, buset, itu rapi banget, sesuai standar. Ya ada sedikit kurang biru dan sedikit lebih warna hijau, tapi di dua sih mata lu udah nggak bisa lihat perbedaannya dibanding dengan yang sangat akurat. Posisi Lenovo udah jelas hampir paling atas, bersaing bareng Asus non-ergo, lebih baik dari Lenovo sebelumnya dan membantai banyak monitor di atas 5 DITP. Gambarnya sendiri cover sekitar 94% P3 dan dari jumlah warnanya Lenovo QA ini bersaing aja sama yang lain. Yang udah pasti secara default P3-nya jadi sangat akurat di Lenovo baru ini, lanjutin keberhasilan tipe sebelumnya dan kembali membantai banyak monitor di atas 5 DITP kayak ViewSonic, Gigabyte, MSI dan seterusnya. Secara default udah pasti oversaturated di sRGB. Bagusnya Lenovo kasih kita preset sRGB yang bekerja baik, ngelimit warnanya sRGB. Secara tuning putihnya not bad dan tuning warnanya sangat akurat di sekitaran 3. Posisinya Lenovo jadi paling atas, jadi sangat akurat ngalahin ViewSonic, Asus, Polytron, MSI dan seterusnya. Nice-nya Lenovo juga preset sRGB ini masih izinin lu buat atur-atur brightness-nya. Dan entah apa alasannya, Lenovo juga siapin preset DCI P3 color space yang digunain buat proyektor. Target CCT-nya 6300 dan gamma 2,6. Kembali Lenovo tuning sangat akurat di grayscale-nya dan sangat akurat juga akurasinya di sekitaran 4. Preset gini sih di Indonesia harusnya nice to have doang karena market proyektor di Indonesia juga nggak gimana-gimana. Apalagi yang mikir buat ngedit di proyektor kayaknya makin niche lagi marketnya. Preset DCI P3 ini juga diizinin buat atur-atur brightness-nya, jadi ini optimal setting yang bisa lu pakai. Gue pilih presetnya warm yang udah jalan default di P3 dan ada settingan brightness buat lu bisa pakai di preset lainnya. Buat maksimalin kualitas warnanya butuh kalibrasi pakai Calman Create Easy Profile. Hasil sRGB dan P3 sangat akurat dan gue juga ada kalibrasi buat preset DCI P3-nya, jadi sangat akurat. Maksimum brightness-nya sekitar 340 nits. Lenovo agak misleading klaimnya di websitenya sampai 450 nits, tapi ya 350 nits di kelas ini masih bersaing aja sama yang lain dan kalau monitor disembur cahaya matahari sekalipun masih bisa sedikit ngelawan. Minimum brightness nice udah di bawah 50 nits, enak di bawah gelap-gelapan, kontras 100 poin sedikit kalah dibanding versi sebelumnya, tapi tetap 1200 kontras, itu udah bagus banget buat standar panel IPS. Membantai banyak juga monitor kontras yang di bawah 1000 di ROG dan ViewSonic. Lenovo juga nggak lupa tuning gamingnya bagus. Kali ini monitornya udah jalan native 180Hz dibanding tipe sebelumnya 180Hz cuma gimmick. Preset terbaiknya ada di level 2 yang udah dapetin sekitar 3,9. Preset lainnya antara lebih lambat atau overshoot.
Dan Lenovo jelas berada di posisi cukup atas di persaingan 2K yang udah gua tes. Lenovo sekitar 12% lebih lambat dibanding ROG, tapi lebih cepat sekitar 31% dibanding Gigabyte, 38% lebih cepat dibanding Skyward, dan 48% lebih cepat dibanding ViewSonic. Kegambar juga dari UFO-nya udah gua urutin. Acer panel VIA ada bayangan hitam di belakangnya, kualitas mirip sama ViewSonic. MSI sama Lenovo kompetisi berdua, dan ROG body UFO-nya sedikit lebih tegas garisnya dibanding Lenovo. Overall, dituning bagus Lenovo ini. Buat tes sampai 60 fps, panelnya Lenovo tetap stabil, posisi Lenovo nggak berubah. Processing lag Lenovo juga nice sesuai standar monitor pada umumnya. Dari semua data yang Lenovo kasih 3 color space akurat, gaming juga masuk ke kategori terbaik di market, lu bisa langsung sekirin banyak monitor di market, langsung nggak perlu lagi jadi pertimbangan. Karena mereka cuma pemeriah aja yang dibadutin sama Lenovo langsung. Semua Acer harusnya udah nggak perlu terlalu dilihat ya. Acer 1400 tipe lama, ED270 UP2, jaga harganya udah kelewatan, panel VIA nggak akurat pula. 800.000 dibanding Lenovo, lu akan pilih Lenovo ini. AOC skip dari data, dibantai sama Lenovo. Dahua Polytron ODM nggak akan lu masuk hitungan juga. Dell Samsung harga nggak ngotak, skip. MSI putih dibantai Lenovo secara data. 3 burung di sini jaga harganya kelewatan. Tipe 185 Hz ya di China udah di harga 1,7 juta. Versi lama 180 Hz masih dijual 3,1 juta. Harga konyol 3 burung nggak layak, 400.000 beda sama Lenovo. Gigabyte dengan kasus F2 ngebuat market akan takut buat beli brandnya, dan data juga dibantai sama Lenovo, skip. Acer 180 Hz dan LG nanti gue akan tes lebih detail, gue share di Discord. Sekalipun data mereka bagus, lu jangan lupa garansi Lenovo itu ada garansi jemput ke tempat, on-site service, garansi yang nggak dipunyain sama Acer dan LG. Ngebuat Lenovo walaupun lebih mahal, masih ada daya tariknya dari mereka berdua. Apalagi kalau tuning mereka berdua jelek dibanding Lenovo, mereka akan langsung otomatis tersingkir. Garansi Lenovo juga 3 tahun udah mengcover berikut panelnya, yang ngebuat persaingan Lenovo sebenarnya cuma sama Asus. Itu pun spesifik ke ROG yang lebih mahal sekitar 400 ribuan. ROG punya sistem garansi Perfect Pixel Warranty. 1 dot pixel boleh klaim garansi selama setahun pertama di konsep garansi 3 tahunnya yang dikasih ROG, yang dimana Perfect Pixel Warranty ini nggak dipunyain sama Lenovo. Dan di sisi lain, tipe TUF-nya Asus makin hari makin nggak layak dibeli karena posisi kejepit dan non-ergo juga. Titan Army dan Skyward sebenarnya masih punya posisi dengan harga yang murah, tapi Skyward yang di back sama datascript punya konsep garansi yang jauh-jauh lebih luas daerah tercover dibanding Titan Army yang harus apa-apa kirim ke Jakarta. Lu akan mudah coret Titan Army juga. Di awal memang gua ngomong 3 kategori brand yang layak dibeli sekarang. Cuma dengan LG mau ngejual pabrik LCD mereka ke BOE dan TCL tahun ini, harusnya tahun ini China akan jadi kartel LCD dunia. Apalagi di segmen 2K gaming yang di China harganya udah di 2 jutaan. LG sebenarnya juga nggak punya tempat bersaing di sini. Yang ngebuat kategori brandnya dari 3 jadi cuma 2 di segmen 2K gaming murah sekarang. Perangnya antara brand internal pabrik ngelawan brand yang menang di market yang lebih besar dari market monitor. Dan market sekompetitif dan seefisien China udah tunjukin hal itu. Skyward sekitar 1,7 juta. Lu nambah 200.000, lu dapetin Xiaomi non-ergo. Lu naik lagi 200.000 dari Xiaomi, baru ke Lenovo ini di 2,2 juta. Iya, Indonesia Lenovo ini di 34-35 juta. Masih beda sekitar 1,2 juta dibanding China. Kemarin gue sih udah request ke Lenovo Indonesia, tolong bikin harganya jadi 2.999 supaya ROG juga langsung terkapar di tempat. Tapi ya dengan gigitan dari Skyward yang masih kecil, kuantitinya dari data script, Xiaomi juga masih happy jadi badut karena nggak masukin cepet-cepet G27Q dan bantai marketnya. Ya gue sama sekali nggak bisa salahin Lenovo yang pasang harga tinggi, yang itu pun udah ngebadutin banyak brand di market. Hukum supply demand dan persaingan yang lawak masih ngebuat Lenovo ini jadi monitor terbaik yang bisa lo beli di sekitaran 3 juta buat gaming dan edit. Gue Aldo Gaji Teddy, sampai jumpa di top.